Pemirsa, seorang mantan direktur perusahaan didakwa menggelapkan dana perusahaan dan diseret ke meja hijau. Tak tanggung-tanggung, sejak perusahaan berdiri, kerugian yang ditelan mencapai ratusan miliar rupiah. Terdakwa Vicky Yosida, seorang mantan direktur, didakwa menggelapkan uang milik PT Manunggal Andalan Investindo dan PT Manunggal Indowood Investindo dengan nilai kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Sidang menghadirkan saksi korban di Pengadilan Negeri Surabaya. Penggelapan tersebut dilakukan sejak tahun 2015 saat saksi korban mengajak terdakwa dan orang tuanya mendirikan perusahaan dengan modal awal 600 juta rupiah dan mempercayakan perusahaan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta suntikan dana sebesar 20 miliar rupiah dengan alasan untuk menyelamatkan perusahaan agar tidak bangkrut tanpa memberikan laporan keuangan. Kondisi perusahaan yang tak kunjung membaik membuat tim audit menemukan transaksi tak wajar dan membuat perusahaan terus merugi. Menurut kuasa hukum korban, proses audit perusahaan dilakukan secara internal dan eksternal dan terindikasi ada kerugian mencapai 135 miliar rupiah serta 354.000 US dollar. Intinya adalah uang itu lari kepada hal-hal yang tidak ada urusannya dengan PT MA dan MI. Membangun PT lagi. Ya, itu ada juga perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa dan juga ada ke beberapa orang yang itu kan yang ada dalam KP hasil daripada audit itu dan sebagaimana daripada dakwaan penuntut umum. Nah, oleh karena itu di dalam dakwaan itu didakwa dengan pasal 372 junto 374-nya. Karena 374 itu ada unsur penggelapan dalam jabatan. Jadi perusahaan ini kan perusahaan besar ya Mas ya. Jadi otomatis untuk biaya operasional, beli material, beli bahan baku, kemudian operasional untuk bayar gaji karyawan dan lain-lain, itu kan lumayan, itu kan jumlahnya kan sangat besar. Makanya kenapa ketika ada audit eksternal, di situ disebutkan nilai kerugiannya sangat fantastis. Karena di dalam audit eksternal tersebut itu juga mencakup terkait biaya operasional perusahaan digabung jadi satu. Dalam dakwaannya, jaksa dari Kejagung mendakwa terhadap terdakwa dengan ancaman pidana sebagaimana pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan, subsidiar pasal 372 KUHP. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.